Selamat pagi, perkenalkan nama saya Boripaldo Pasaribu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar logika dan algoritma. Saya kelas 10 DRBK 3. Logika diperkenalkan dengan pertama kali oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Algoritma diperkenalkan oleh ahli matematika Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabar wal Muqbalah, Rules of Restoration and Reduction, sekitar tahun 825 Masehi. Definisi logika: 1. Penalaran untuk bentuk pemikiran. 2. Ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Definisi algoritma: 1. Langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. 2. Suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berinteraksi. 3. Suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kriteria pemilihan algoritma: 1. Ada output. 2. Efektivitas dan efisiensi. 3. Jumlah langkahnya berhingga. 4. Berakhir atau semi algoritma. 5. Terstruktur. Tahapan analisa algoritma: 1. Bagian merencanakan suatu algoritma. 2. Bagaimana menyatakan suatu algoritma. Dengan bahasa semu. Contohnya, menghitung luas segitiga. 1. Masukkan nilai alas. 2. Masukkan nilai tinggi. 3. Hitung luas alas kali tinggi bagi 2. Cetak luas dengan diagram alur flowchart. Dengan sistem program atau pengenalan program. A. Fase dubbing, yaitu fase dari proses program eksekusi yang akan melakukan koreksi terhadap kesalahan. B. Fase profiling, yaitu fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar atau telah melewati fase dubbing. Analisis suatu algoritma untuk melihatkan faktor efisiensi atau efektivitas dan algoritma tersebut dapat dilakukan terhadap suatu algoritma dengan melihat pada A. Waktu tempuh atau running time dari suatu algoritma. Hal-hal dapat yang mempengaruhi daripada waktu tempuh yaitu banyaknya langkah, besar dan jenisnya input data, jenis operasi komputer dan kompilator, dan lain-lain. B. Jumlah memori yang digunakan. Sifat-sifat algoritma: banyaknya langkah, instruksi harus berhingga. Langkah. 2. Langkah atau instruksi harus jelas. 3. Proses harus jelas mempunyai batasan. 4. Input dan output harus mempunyai batasan. 5. Efektivitas. 6. Adanya batasan ruang lingkup. Ada macam-macam pengenalan flowchart, yaitu flowchart merupakan gambar. Kedua, flowchart merupakan langkah awal pembuatan program. Dan yang terakhir, basic flowchart. Pengertian flowchart adalah bagan air. Pengertian flowchart: bagan air adalah bagan chart yang menunjukkan air flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan air atau flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Jenis-jenis flowchart atau bagan air adalah ada beberapa jenis flowchart, diantaranya 1. Bagan alir sistem. 2. Bagan alir dokumen. 3. Bagan alir skematik. 4. Bagan alir program. 5. Bagan alir proses.
Sistem Volcker dapat didefinisikan secara bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Dokumen Volcker adalah bagan air dari dokumen Volcker atau disebut juga bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusannya. 3. EC Systematic Volcker. Bagian alir sistematik merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaannya adalah bagan alir sistematik selain menggunakan simbol-simbol alir sistem juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan. D. Program Volcker. Bagi bagan alir program merupakan bagan yang menyelesaikan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagan air program dibuat dari verifikasi dengan bagan alir sistem. Proses Volcker. Bagan alir proses merupakan bagan alir yang banyak digunakan teknik industri. Bagan alir ini juga berguna bagi analisis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu bentuk prosedur. Gambarkan proses dalam suatu prosedur. 3. Simbol-simbol Volcker bagan air. Pole direction symbol, yaitu simbol digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang suatu dengan simbol yang lain. 2. Terminator symbol, yaitu untuk permulaan start atau akhir stop dari satu kegiatan. 3. Container symbol. 4. Connector symbol. 5. Processing symbol. 6. Simbol manual operations. 7. Simbol decision. 8. Simbol input atau output. 9. Simbol manual input. 10. Simbol preparation. 11. Simbol predefined process. 12. Simbol display. 13. Simbol disk and online strong. 14. Simbol magnetic tape unit. 15. Simbol postcard. 16. Simbol dokumen. Contoh Volcker bagan air. Start, turun ke turn on hot and cold water, dibagi menjadi 2, to hot or cold, sampai berakhir di end. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang materi logika dan algoritma. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan selamat pagi.